Ibu Yusak, saat ini kami akan menyambut kedatangan rombongan dari calon mempelai pria keluarga Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto. Terima kasih Bapak atas kedatangannya. Monggo katuran masuk untuk menempati tempat yang ada di depan. Untuk pertama kalinya Pak Yusak akan memberikan penyambutan dan penerimaan bagi rombongan keluarga Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto. Selamat sore, dalam hal ini Mas Cikal Sinarota Jati beserta rombongan yang disertai diantar oleh Bapak Ibu Samuel Silo Samekto beserta rombongan keluarga. Kami menyambut dengan sukacita atas kedatangan Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah persiapan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan di GKJ Pondok Gede pada sore hari ini. Untuk itu, karena waktunya juga sudah sampai, kami persilahkan untuk masuk ke dalam gedung gereja untuk mengikuti ibadah. Monggo. Saya sebagai orang tua berterima kasih sekali atas sambutan Bapak Yusak Uji Isnawan dan Ibu beserta dengan keluarga yang lain. Kami hadir beberapa orang saja karena ada sesuatu dan lain hal dari keluarga besar kami. Selain jauh juga ada acara yang bersamaan dengan sore hari ini. Kami membawa anak kami yang juga siap untuk kita bersama-sama beribadah dan memohon pertolongan Tuhan agar nanti jalannya ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan anak-anak kita bisa berjalan dengan baik. Matur nuwun sangat kula nuwun. Nggih, matur nuwun, monggo. Oke. Selamat datang. Monggo pinara wonten ngriki Pak Sam, Bu Sam. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang kami hormati, keluarga, tamu undangan, serta teman-teman terkasih. Kami ucapkan selamat datang di acara ibadah persiapan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudara Cikal Sinarota Jati dengan Saudari Natania Margaret Yuspita Diana. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu keluarga Pendeta Samuel Silo Samekto telah melakukan lamaran untuk putra tercintanya Mas Cikal untuk meminang Mbak Tania, dan sekaligus pada saat itu juga dilakukan acara seserahan. Pada sore hari ini Bapak Ibu yang terkasih,
kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan cinta dan komitmen mereka berdua, yaitu Mas Cikal dan Mbak Tania, yang telah memutuskan untuk mengikat diri di dalam ikatan pernikahan. Di mana pernikahan adalah sebuah ikatan kudus dan suci antara pria dan wanita untuk seumur hidup yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai perjanjian suci dan terpusat pada Kristus, kasih dan kesetiaan. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, sama seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyatakan dirinya baginya untuk menguduskannya. Bapak, Ibu, dan para tamu undangan, acara hari ini bertujuan untuk mempersiapkan pasangan mempelai dalam memasuki acara peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan yang sedianya akan dilaksanakan nanti pada tanggal 10 Januari tahun 2026 yang bertempat di GKJ Pondok Gede, yang sekaligus menghadapi kehidupan yang baru sebagai suami istri serta memohon berkat dan doa dari Tuhan atas pernikahan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, berikut ini akan kami sampaikan beberapa agenda acara pada sore hari ini. Setelah sambutan dari keluarga dan pembukaan, berikut ini akan ada perkenalan dari kedua keluarga yang ini akan disampaikan oleh ayahanda tercinta calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Kemudian ada penyampaian biodata calon mempelai, ada juga sedikit cerita singkat asal mula calon mempelai menjalin hubungan kasih sayang. Kemudian kita masuk di dalam ibadah persiapan peneguhan pernikahan dan pemberkatan oleh Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho SSI MHum. Setelah itu ada sambutan dari keluarga, doa makan dan penutup, foto bersama dan diakhiri dengan ucapan selamat dari para jemaat, tamu undangan melalui jabat tangan di depan. Demikian agenda sore hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk di dalam acara perkenalan kedua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Untuk pertama kami persilahkan Bapak Samuel Silo Samekto untuk memperkenalkan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, juga keluarga Pak Yusa Uji Isnawan, yang putri Natania, calon menantu saya nanti. Dan jemaat yang berbahagia, saya biasanya nggak pernah grogi, tapi ini luar biasa. Jadi sebenarnya saya ini nggak tahu harus ngomong apa. Pertama-tama saya berterima kasih sekali atas dukungan seluruh jemaat, atas rencana peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan anak-anak kami nanti tanggal
10 Januari 2026. Yang kedua, seperti diminta oleh MC, saya akan memperkenalkan keluarga yang saya bawa pada hari ini. Pertama-tama mohon maaf karena keluarga kami hari ini itu kakak kandung saya juga menikahkan putrinya di Jogja. Jadi keponakan saya semua ditarik ke sana. Dan karena saya adiknya, saya tidak punya kekuatan untuk menahan atau melawan kakak saya. Meskipun saya di sini pendeta, di rumah ya tetap adiknya gitu ya. Jadi harus merelakan mereka pergi ke Jogja. Alhasil yang bisa hadir dan bertahan di Pondok Gede ya hanya keluarga inti kami dan juga beberapa adik dari istri saya terkasih. Perkenalkan saja, pertama yang duduk di sebelah ibunya ini fotokopi saya dulu waktu muda, namanya Cikal Sinarotama Jati. Silakan berdiri, Nak. Dia lahir di Salatiga, di Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa juga. Dan di sebelahnya ibu yang melahirkan Cikal, yaitu Ibu Suparmi, istri saya. Terah dari Klaten. Adiknya Cikal ada dua. Yang pertama adalah Bariel Birubani. Berdiri. Jadi kalau saya S3, dia B3. Dan adiknya perempuan, berdiri, namanya Talenta Kinayom. Di sebelahnya itu nama aslinya Wuri Mulyaningsih. Silakan berdiri. Tapi anak-anak saya sejak kecil memanggil dia Maming. Padahal itu buliknya, jadi kayak jangkar sebenarnya kalau bahasa Jawa ya. Tapi ya begitulah nasib dia. Karena dia ikut saya sejak SD, SMP kelas 1, jadi anak-anak saya menganggap dia kakaknya. Dan adik persis di bawah istri saya, di belakangnya, namanya Rahayu, dan suaminya namanya Om Mujimo. Saya sendiri Samuel Silo Samekto. Sebenarnya malu saya kenalan terus. Demikian perkenalan dari keluarga kami untuk Pak Yusak dan Ibu juga keluarga. Semoga nanti pas tanggal 10 akan lebih banyak lagi yang bisa hadir. Karena tanggal 10 saya punya kekuasaan untuk menarik kakak-kakak saya dan ponakan-ponakan saya ke Pondok Gede. Matur nuwun, Gusti berkahi. Monggo, katuran untuk memperkenalkan Pak Yusak. Selamat sore Bapak Ibu, para jemaat sekalian yang telah hadir. Syukur dan terima kasih kita bisa hadir di tempat ini. Pada sore hari ini saya akan memperkenalkan dari keluarga saya. Dimulai dari saya dulu, mungkin belum ada yang tahu nama lengkapnya. Nama saya Yusak Uji Isnawan, saya lahir di Ambon. Dulu orang tua pas dinas di Ambon, terus kemudian pindah ke Solo. Nah, saya ada rombongan untuk
untuk pada sore hari ini acara persiapan peneguhan pemberkatan, peneguhan perkawinan. Ya, yang di sini rombongan saya untuk keluarga saya itu sebenarnya banyak sekali. Jadi dulu saya bersaudara itu ada tujuh saudara. Saya sendiri adalah anak yang kelima dan kebetulan saya laki sendirian. Ya, yang lainnya ibu-ibu semua. Yang pertama saya perkenalkan anak saya yang nanti akan diteguhkan pernikahannya pada tanggal 10, yaitu anak saya yang kedua. Anak saya ada 4. Yang pertama Mas Osa ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini yang mau diteguhkan pernikahannya yaitu Mbak Tania. Namanya adalah Natania Margaret Yuspita Diana. Kemudian yang duduk di sebelahnya adalah istri saya, yaitu Ibu Diah Pitaloka Alfayanti. Kemudian di sebelahnya lagi itu ibu mertua saya, jadi ibunya Bu Diah. Bapak sudah meninggal baru saja di bulan Oktober kemarin. Ini Ibu Budiarti Suharso. Kemudian kakak saya yang pertama hadir berdua, kebetulan bisa hadir di tempat ini, yaitu kakak saya Ibu Titik Setiahati bersama suaminya Bapak Gus Darwanto. Ini yang pertama. Yang kedua Ibu Hambar Aryani, suaminya sudah meninggal. Kemudian yang berikutnya adik kembarnya yaitu Natasha Margaret Yuspita Diana. Kemudian yang sebelahnya lagi itu adiknya, anak saya yang keempat, Daniel Patria Yuda Artika. Terus yang di belakangnya tadi udah anak saya yang pertama itu Osa Pratama, Jonathan Osa Pratama Cahyadi bersama cucu saya sama istrinya Mbak Tiffany. Kemudian cucu saya itu kakak Yunike dan adik Dian. Sebenarnya ada beberapa lagi saudara ponakan-ponakan saya, tapi kalau saya sebutkan satu persatu kayaknya terlalu lama mengingat, waktunya sudah mendekati. Demikian perkenalan pada sore hari ini. Mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan dapat perkenalan dengan lebih lanjut. Untuk itu saya kembalikan ke Ibu pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Samuel Silo Samekto beserta Bapak Yusak Yusak Uji Isnawan. Terima kasih sudah memperkenalkan keluarga ya masing-masing. Namun Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan kembali, saya bacakan biodata dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Biodata calon mempelai pria. Nama Cikal Sinarotama Jati.
Tempat tanggal lahir di Kota Salatiga, tanggal 9 Juni tahun 1997, yang saat ini berada di wilayah Getsemani. Nama ayah Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto STH MPhil, kemudian Ibu Suparmi. Kemudian untuk biodata calon mempelai wanita, nama Natania Margaret Yuspita Diana, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 26 Juli tahun 1996, bertempat di wilayah Getsemani dengan nama ayah Bapak Yusak Uji Isnawan dan nama Ibu Diah Pitaloka Alfayanti. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, kami mohon berkenan untuk Bapak Ibu untuk merapat ke depan yang belakang. Barisan yang depan ini masih banyak yang kosong. Monggo untuk maju ke depan, bangku yang di depan masih banyak yang kosong. Monggo. Yang di luar bisa merapat masuk, menempati kursi yang di depan masih kosong. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kami mengajak Bapak Ibu dan para tamu undangan untuk sedikit mendengarkan cerita kisah mereka, awal jalinan cinta mereka. Ini banyak yang kepo loh Mbak, gimana ini awal pertamanya bisa Mas Cikal dan Mbak Tania menjalin hubungan. Monggo Mbak Tania dan Mas Cikal untuk memperkenalkan. Bisa diwakili salah seorang tapi majunya berdua. Monggo. Sebelumnya selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang sudah hadir. Sebenarnya kalau mau tahu detail ceritanya sih sebenarnya film AADC Dilan 1990 tuh kalah ya. Jadi mungkin saya mau menceritakan secara singkat awal kita bisa dekat, bisa ya intens dan akhirnya memutuskan untuk bersama. Sebetulnya itu diawali dengan panitia Natal. Kebetulan waktu itu kan panitia Natal 2023 itu wilayah Getsemani itu ditugaskan untuk menjadi panitia Natal. Dari situ setiap ada rapat ataupun komunikasi terkait dengan acara, kita selalu intens untuk ngobrol dan juga berangkat ke rapatnya juga. Sampai di titik suatu saat itu dari saya itu ada tugas dari gereja untuk melayani, tapi di lain sisi juga Natania ini minta saya untuk telepon, jadi kita ngobrol di telepon. Sebenarnya saat itu saya bimbang nih, mau latihan atau mau menerima teleponnya dari Natania ini ya, cuma karena mungkin sudah jalannya dari Tuhan, jadi saya memutuskan dan memilih untuk mengangkat telepon dari Natania. Jadi saat itu akhirnya tuh kita berbincang-bincang sampai saya lupa waktu juga, sampai saya lupa ada latihan. Jadi saya sempat cari alasan untuk teman-teman juga yang waktu itu bertugas bersama. Jadi waktu itu akhirnya di situ kita komunikasi, saling terbuka, saling menanyakan satu sama lain. Akhirnya dari
kami memutuskan untuk coba menjalani hubungan bersama. Dan pada tahun 2024 awal akhirnya kita resmi ya, maksudnya sudah memutuskan untuk menjalani hubungan, yaitu pacaran. Singkat cerita, kemudian di awal tahun 2025 sebenarnya kita sudah mengenal satu sama lain tuh sudah dari lama ya, dari mungkin zaman sekolah minggu, remaja, pemuda. Jadi untuk waktu untuk mengenal sebenarnya kita sudah cukup mengenal satu sama lain, sehingga di 2025 awal kita memutuskan untuk menjalani hubungan lebih lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius. Jadi tepatnya pada bulan Februari atau April saya ke rumahnya Natania bertemu Om Yusak dan Tante Oka untuk melamar Natania. Jadi mungkin singkatnya seperti itu. Kalau mau tahu cerita panjangnya mungkin sudah banyak juga yang tahu dan teman-teman juga sudah menjadi saksi dari perjalanan saya dan Natania. Mungkin seperti itu. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Mas Cikal dan Mbak Tania. Sungguh sharing beautiful story-nya udah mengalahkan film AADC. Terima kasih Mas Cikal, Mbak Tania sudah berbagi sharing awal mula kisah cinta itu tumbuh. Ya, Bapak Ibu dan para tamu undangan, saatnya kita memasuki ibadah persiapan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho SSIM Hum. Mari kita siapkan hati dan kita angkat pujian dari PKJ 219. Di saat ini ku angkat tembang. Jemaat kami persilakan untuk berdiri. Syukur
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kuduskan ibadah persiapan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan pada sore hari ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kasih-Mu ya Tuhan adalah senandung pertama yang kudengar dalam sunyi. Sejak lama, jiwa ini mencari makna sejati, mencari tempat untuk melabuhkan segala harap dan mimpi. Aku berjalan di antara bayangan, namun selalu ada keyakinan bahwa Engkau telah menyimpan satu hati yang akan menjadi cermin bagi jiwaku. Kini pencarianku telah usai, di matanya aku melihat kedamaian yang Engkau janjikan. Aku berdiri di sini bukan dengan kebanggaan diri, melainkan dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang meluap. Engkau telah mengajarkan kepadaku tentang waktu-Mu yang sempurna. Aku belajar menanti, belajar percaya bahwa rencana-Mu jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Ketika Ia hadir, Ia bukan hanya membawa cinta, tetapi sebuah jawaban atas doa-doa yang terbisik dan bukti nyata dari kasih-Mu yang tak pernah terlambat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu
Kita bersatu hati dalam doa. Sungguh indah ya Tuhan yang Kau pikirkan dan Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Meskipun seringkali kami belum bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu, namun pada waktunya kami pun bisa menyadari dan menyaksikan betapa baiknya Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti yang kami rasakan pada sore hari ini, kami melihat keindahan karya Tuhan dalam diri kedua anak kami, saudara kami dan sahabat kami, Cikal dan juga Tania. Seperti yang mereka ceritakan tadi, perjumpaan dan akhirnya mereka mau bersatu hati untuk melangkah dalam ikatan pernikahan, merupakan karya yang indah dari Tuhan. Maka ya Tuhan, saat ini kami semua akan mendukung mereka berdua dan juga keluarga besar untuk mempersiapkan diri memasuki ikatan pernikahan di dalam ibadah ini. Kami siap untuk menerima dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang akan menolong kami untuk memahami karya rencana-Mu yang indah dan mengelola semua hal yang bisa membuat kami merasa khawatir dalam kehidupan ini. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore Mas Sikal. Pak Sam, Bu Sam, selamat sore. Senyumnya sepertinya agak beda nih. Mbak Tania, selamat sore. Pak Yusa, Bu Yusa, yang Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ajak kita renungkan dari surat Filipi, pasal yang keempat, ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dari Alkitab TB2 LAI. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada sore hari ini. Cikal dan Tania, apa rasanya sore hari ini? Boleh kalau mau pakai mic? Perasaannya senang, campur aduk, terharu, ya sedikit tidak menyangka saja bisa sampai di kursi ini. Senang, terharu, campur aduk, dan gak nyangka bisa sampai di titik ini. Kalau Tania rasanya gimana sore ini? Deg-degan sih yang pasti. Deg-degan? Deg-degan sama, ya sama sih, nggak nyangka juga bisa akhirnya sampai tahap ini sama Cikal terlebih lagi, dan senang juga sih. Senang. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan dong buat kedua calon mempelai kita yang hari ini merasa senang. Pokoknya nggak menyangka ternyata bisa sampai juga di titik ini. Seminggu lagi akan dipersatukan oleh Tuhan. Nah, hamin seminggu nih, Cikal dan Tania. Masih ada nggak perasaan cemas atau khawatir? Aduh,
gimana ya seminggu lagi nih, nanti udah mau menikah. Kayaknya itu ada yang belum beres, ada yang belum disiapin, ada yang kurang atau apa. Masih ada nggak perasaan itu sekarang ini? Di luar tadi perasaan senang dan terharu, nggak nyangka, masih ada nggak kira-kira? Ada Mas. Ada. Pusing. Kenapa? Pusing ya? Pusing. Hah? Iya pusing. Pusing ya. Cikal pusing juga? Lebih ke deg-degan aja Mas. Deg-degan. Deg-degan karena harus banyak yang dihafal dan nanti harus Lebih ke ini ya, hafalannya ya. Ya, tapi kira-kira lebih banyak mana? Perasaan cemasnya, khawatirnya, atau perasaan senang dan terharunya? lebih ke senang sih dan Senang. bahagianya. Tania sama? Sama, lebih ke senang dan nungguin waktu momen itu datang. Udah nggak sabar malah ya. Iya. Ayolah. Seminggu kok lama banget gitu. Ya, terima kasih Sikal dan Tania. Itu tadi ungkapan yang dirasakan oleh kedua calon mempelai Bapak Ibu Saudara. Ternyata sudah mendekati hari pernikahan juga tetap ada perasaan khawatir, pusing, mungkin banyak hal yang dipersiapkan, dipikirkan, pusing menghafal janji pernikahannya juga. Nanti sampai begadang-begadang mungkin Cikal. Dan itulah memang kita manusia, gitu ya. Selalu sulit sekali lepas dari kekhawatiran, dari perasaan cemas, dari sesuatu yang bisa mengganggu kehidupan kita. Kalau tadi jawabannya senang, tentu kita nggak heran, pasti senang. Ini momen yang dinanti-nantikan, momen yang nggak nyangka ternyata sampai di sini. Tapi ternyata masih ada juga perasaan cemas atau khawatir dalam diri kedua calon mempelai. Belum nanti kalau saya tanya sama kedua orang tuanya juga. Langsung senyum-senyum, ada juga mungkin hal-hal yang dikhawatirkan menjelang hari pernikahan yang tinggal seminggu lagi. Itu baru sampai ke hari pernikahannya. Belum nanti melanjutkan perjalanan kehidupan setelah Cikal dan Tania menjadi suami istri. Banyak hal lagi yang harus dijalani, dipersiapkan, harus ditata, harus dibangun kembali. Nah memang pada akhirnya perasaan khawatir itu susah sekali untuk kita kita hindari. Kenapa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Pernah nggak kita merasa, kenapa ya kok saya itu dikit-dikit merasa khawatir? Ada khawatir yang muncul tapi kemudian hilang. Tapi ada juga perasaan khawatir yang terus-menerus dirasakan dan mengganggu sekali pikiran kita. Sampai bisa bikin stres, sampai bisa mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebagai manusia itu hal yang bisa dibilang wajar. Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan kita itu dengan akal budi, gitu kan. Dengan dengan akal budi, dengan pikiran. Dan dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita terima, kita jadi bisa memikirkan kemungkinan apa yang akan terjadi ke depan. Kita memakai logika atau pikiran kita, akal budi kita untuk setelah ini kira-kira ini nih yang terjadi. Ada berbagai macam kemungkinan gitu ya. Misalkan saya jalan turun dari tangga ini, mungkin saya sempat berpikir, bisa saja saya jatuh kepleset. Tapi bisa juga enggak. Jadi karena kita punya akal budi, kita bisa memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depan. Nah yang menjadi masalah khawatir itu muncul karena kita memikirkan kemungkinan yang buruk, kemungkinan yang jeleknya. Padahal juga ada kemungkinan yang baik. Memang ada kemungkinan gagal, tapi juga ada kemungkinan berhasil, sukses. Nah khawatir itu muncul ketika kita lebih memperhatikan kemungkinan yang buruknya, kemungkinan yang jeleknya. Wah nanti kalau begini nanti jadi nggak berhasil, nanti jadi rusak, nanti jadi jatuh, nanti jadi sakit. Muncullah perasaan khawatir itu.
Jadi kekhawatiran itu adalah sesuatu yang memang susah sekali kita hindari karena kita akan selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Gitu. Contohnya misalkan ketika nanti kita pulang dari Biston ini gitu ya, kita sudah khawatir mungkin, waduh nanti hujan apa enggak ya, hujan lagi atau enggak ya. Terus nanti pulang dari sini malam minggu, jalanan gimana ya nanti gitu ya. Nanti jangan-jangan di mana itu, Bundaran Kecapi misalkan ada apa? Oh ada si Komo misalkan. Jadi macet deh gitu. Udah malam minggu ada si Komo lewat gitu ya. Jadi macet. Padahal besok ibadah, padahal besok tugas gitu, besok pelayanan. Padahal apa masalahnya? Belum tentu terjadi. Yang kita khawatirkan, yang kita perkirakan akan terjadi kemungkinan buruk itu belum tentu terjadi. Ya kalau adanya yang lewat si Komo. Kalau yang lewat siapa misalnya? Si Unyil gitu yang lebih kecil gitu. Kan nggak jadi macet gitu ya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang menyebabkan kekhawatiran itu karena kita memikirkan kemungkinan buruknya, dan masalah kedua itu sebenarnya belum tentu terjadi, tapi kita sudah memikirkan itu akan terjadi. Wah nanti akan macet, nanti akan kehujanan, nanti akan pulangnya terlambat, nanti akan kecapean. Demikian juga mungkin Cikal dan Tania dan juga keluarga ketika mempersiapkan pernikahan bersama dengan panitia. Tentu sudah memikirkan semuanya, dipersiapkan. Nanti acara ini, nanti bistonya begini, nanti untuk pemberkatannya begini. Oh perlu apa saja dipersiapkan. Oh nanti untuk resepsinya begini, semua udah dipersiapkan. Tapi kita selalu mengantisipasi nanti kalau hujan gimana, nanti kalau ini bagaimana, kalau ada hal buruk terjadi gimana, kalau nggak berjalan sesuai dengan rencana gimana. Nah kalau itu yang kita pikirkan, muncullah perasaan khawatir itu. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara kita tadi membaca firman Tuhan. Pesan Paulus kepada jemaat di Filipi, jangan khawatir tentang apapun juga. Nah ini kehendak dari yang Tuhan kehendaki gitu ya, melalui pesan Paulus kepada Filipi, jemaat di Filipi ini. Jangan khawatir tentang apapun juga. Gampang atau enggak Bapak Ibu Saudara? Jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Gampang atau susah kira-kira? Apalagi kalau kita lihat, ini siapa yang menulis surat? Paulus. Pernah nggak kita berpikir, Paulus mah enak. Dia kasih pesan jangan khawatir. Dia tinggal kasih nasihat begini-begini gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang luar biasa dari pesan ini adalah kita perlu ingat bagaimana Paulus menulisnya. Apakah Paulus menulis surat ini dari dalam istana? Apakah Paulus menulis surat ini ketika dia ada di, misalkan jadi penasehat kaisar gitu misalnya? Dengan segala kemewahan dan kenyamanannya, sehingga dia dengan mudah mengatakan kepada jemaat, udah jangan khawatir tentang apapun juga. Tidak. Paulus menulis surat Filipi ini dari dalam penjara. Paulus menuliskan surat Filipi ini dan berpesan jangan khawatir ketika dia sendiri ada di dalam situasi yang tidak mudah. Dia dipenjara karena mengabarkan Injil. Dia dipenjara bukan karena berbuat jahat atau berbuat kriminal, tapi karena ada orang-orang yang tidak mau Injil itu disebarkan sehingga Paulus dipenjara. Paulus memberikan pesan ini dalam situasi yang sangat berat, dia dipenjara bersama dengan Silas. Tapi dia masih memberikan pesan ini, jangan khawatir. Sehingga hal itu membuat pesan ini menjadi semakin dalam maknanya gitu. Bahkan Paulus yang sedang dalam situasi yang sangat berat pun mengatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Nah oleh karena kita belajar bersama dengan Cikal, Tania dan semuanya. Kalau khawatir itu kan, perasaan khawatir kalau diikuti terus itu, pernah nggak kita merasakan itu jadi seperti kalau orang bilang itu bisa marahi penyakit gitu. Orang khawatir bisa sampai stres, kemudian sampai bisa sakit karena perasaan khawatirnya itu.
Maka kalau itu bisa menjadikan sebuah penyakit dalam hati dan juga bahkan sampai ke fisik kita itu, hari ini Paulus juga memberikan, bisa kalau saya sebut itu seperti obat bagi penyakit khawatir ini. Obatnya ada 3 kalau menurut Paulus dalam bacaan kita hari ini. Obatnya apa? Yaitu berdoa, bersyukur, dan damai sejahtera dari Allah. Itu 3 obat yang tadi disampaikan Paulus. Saya mau bacakan lagi. Jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi supaya khawatir itu tidak semakin menjalar dan membuat penyakit dalam diri kita, 3 ini obatnya. Yang pertama adalah apa? Berdoa. Khawatir memang tidak mudah untuk dihindari. Dia bisa langsung muncul ketika kita memikirkan sesuatu, atau membayangkan sesuatu, atau merencanakan sesuatu, atau mau melakukan sesuatu. Tapi perasaan khawatir itu bisa diubah atau ditransformasi menjadi sesuatu yang lebih baik dengan doa. Maka Paulus berpesan tadi, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, dengan kita menyampaikan permohonan kita juga bisa ditolong untuk memahami apa sih yang membuat saya khawatir. Apa sih yang sebenarnya saya butuhkan? Kenapa perasaan khawatir ini mengganggu saya? Apakah ini benar-benar perlu saya pikirkan? Karena yang saya butuhkan ternyata ini, yang saya minta kepada Tuhan. Jadi dengan kita berdoa dan mengungkapkan permohonan kita kepada Tuhan, perasaan khawatir itu bisa dikelola dengan baik. Berbeda ketika kita khawatir, kemudian kita terus mengikuti kekhawatiran itu, terus berpikirkan kemungkinan terburuknya, terus memikirkan kalau semua yang jelek itu terjadi memang dalam kehidupan kita, akan semakin parah kekhawatirannya. Makanya sebagai nanti Cikal dan juga Tania, tentu akan ada banyak hal yang dibangun bersama gitu ya, dalam membangun rumah tangga sebagai suami istri gitu ya. Banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal yang harus dipersiapkan dan sudah direncanakan tentunya oleh kalian berdua gitu ya. Tapi mungkin juga ada berbagai hal yang muncul sebagai kekhawatiran dalam perjalanan rumah tangga Cikal dan Tania nanti. Maka firman Tuhan hari ini melalui Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengingatkan saudara berdua, apapun nanti kekhawatiran yang muncul, apapun nanti pikiran buruk atau kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa dipikirkan, yang bisa kita lakukan sebagai obatnya adalah, yang bisa saudara berdua lakukan sebagai obatnya adalah, jangan simpan sendiri kekhawatiran itu. Pertama-tama seperti yang dipesankan Paulus ini, bawalah itu kepada Tuhan di dalam doa. Ungkapkan itu sebagai permohonan kepada Tuhan. Jadi kalau ketika muncul kekhawatiran, kalian berdua merasa ada hal yang mengganggu pikiran kalian, yang pertama-tama harus mendengarnya itu siapa? Yaitu Tuhan. Bukan orang tua, bukan mertua, bukan majelis, bukan pendeta. Pertama-tama yang harus mendengar keluhan, kekhawatiran, kegundahan kalian itu adalah Tuhan dalam doa. Kita mungkin masih ingat gitu ya, pesannya almarhum Noah gitu ya. Jadikan doa itu sebagai aktivitas yang utama. Yang pertama kita lakukan ketika ada sesuatu yang mengganggu diri kita.
berdoa, ungkapkan itu kepada Tuhan. Dan kalau kata Noah, jangan jadikan itu pilihan terakhir. Kalau semua sudah cerita kemana-mana, sudah berusaha kemana-mana, mentok semua, baru berdoa. Nah ini juga tidak seperti yang dikatakan dalam surat Filipi. Kalau supaya kita bisa mengelola kekhawatiran, pertama-tama berdoa dan ungkapkan permohonan kepada Tuhan. Karena kesetiaan kepada Tuhan itu juga ditunjukkan, kita wujudkan dengan menjadikan Tuhan itu sosok pertama yang mendengar keluh kesah kita. Yang mendengar keluh kesah saudara berdua nanti ketika menjalani kehidupan rumah tangga. Apapun nanti tantangan yang akan dihadapi. Gitu. Ya pertama-tama ceritakan itu kepada Tuhan. Jadi jangan datang kepada Tuhan setelah semuanya mentok. Setelah semuanya merasa gak ada jalan lagi, baru datang kepada Tuhan. Pertama-tama yang harus mendengar cerita itu adalah Tuhan dulu. Baru nanti Tuhan akan menuntun kepada siapa akan mencari pertolongan gitu, atau membutuhkan bantuan. Gitu. Jadi obat yang pertama itu untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu doa dan mengungkapkan permohonan kepada Tuhan. Dan juga bagi kita semuanya Bapak Ibu yang sudah menikah ataupun juga yang belum menikah, firman Tuhan hari ini obat pertama bagi khawatir itu adalah doa. Untuk firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mengutamakan lagi kehidupan doa, supaya kekhawatiran itu bisa kita atasi dengan baik. Kemudian obat yang kedua apa? Yaitu bersyukur. Bersyukur itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Paulus berpesan kepada jemaat itu bukan hanya doa dan permohonan, tapi juga ditambahkan dengan ucapan syukur. Ini sampai disebut oleh Paulus itu juga menjadi bagian yang penting. Bukan hanya kita berdoa mengungkapkan keluh kesah kita, mengungkapkan permohonan kita, tapi juga kita datang kepada Tuhan untuk bersyukur, mengucapkan syukur atas apapun yang sudah kita terima dari Tuhan. Jadi dengan kita bersyukur selalu mengungkapkan atau mengingat, atau kalau seperti yang dikatakan lagu pujian itu, hitung semua berkat yang Tuhan berikan, kemudian kita ucapkan syukur, itu akan membuat kita merasa bahwa ternyata apa yang saya terima dari Tuhan itu sudah luar biasa gitu ya. Walaupun kekhawatiran itu bisa muncul. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan juga khususnya Cikal dan Tania. Godaan kita di era sekarang ini adalah rasa tidak puas. Rasa ingin lebih dari apa yang sudah kita miliki. Merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh orang lain. Apalagi karena adanya ya internet gitu ya, media sosial, kita bisa melihat kalau penampilannya orang-orang di media sosial, para artis, selebgram itu semua, ganteng-ganteng, cantik-cantik, mulus-mulus wajahnya, nggak kayak wajah saya misalnya. Badannya langsing-langsing gitu. Tasnya mahal-mahal, bajunya bagus-bagus, gitu. Mobilnya bagus-bagus gitu ya. Itu kan membuat, aku kayaknya kok jauh banget dari standar dunia sekarang ya. Kalau melihat kondisi itu, ini memicu kita, godaan kita di era sekarang ini adalah mudah merasa nggak nyampe gitu, nggak cukup atas apa yang sudah kita miliki gitu. Cikal sudah jago main futsal gitu misalnya, dia legenda. Legenda di sekolah SMA-nya dulu gitu, saya dengar. Dan juga di GKJ Pondok Gede.
udah jago main futsal, tapi sekarang yang ngetren apa olahraganya? Padel gitu misalkan gitu. Wah, kayaknya aku kalau belum main padel aku belum cukup deh gitu. Kayaknya aku kalau belum main padel aku belum belum mengikuti zaman sekarang gitu. Sehingga padahal itu enggak ya bagus tapi kan enggak perlu-perlu amat gitu kan. Boleh, enggak apa-apa kalau mau ikut, tapi ada hal lain yang perlu dipikirkan misalnya gitu. Itu baru contoh yang sederhana gitu tentang olahraga. Belum soal misalkan yang ya itulah banyak kebutuhan, kemudian penampilan, kemudian apa yang kita miliki gitu. Kita merasa enggak puas. Kayak kita ditampilkan standar dunia itu sekarang harus begini. Kalau kamu enggak nyampe berarti kamu ketinggalan. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu Saudara yang enggak terlalu mengikuti ya, justru di media sosial itu justru malah jadi bagus sekarang gitu. Enggak terlalu terganggu, enggak merasa aku kayaknya enggak secakep siapa itu namanya? Artis Korea itu sih Kal. Enggak tahu. Bukannya kamu penggemar K-pop nih. Enggak kayak itu siapa namanya? Artis Korea yang wah, ganteng-ganteng itu gitu. Atau Tania merasa aku enggak kayak siapa misalkan Jennie Blackpink gitu misalkan. Aku kok enggak merasa seperti itu gitu. Jadi kita merasa mudah merasa enggak cukup, mudah merasa bahwa di hidup kita itu masih ada yang kurang, merasa bahwa kita itu harus lebih lagi mendapatkannya gitu ya. Kalau dalam hal yang positif itu baik memacu kita untuk menjadi lebih baik, tapi yang sering terjadi adalah kita malah semakin merasa khawatir itu. Waduh, aku belum bisa mengikuti tren sekarang. Waduh, aku belum bisa mengikuti standar pergaulan sekarang. Aku belum bisa mengikuti standar kehidupan sekarang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan juga khususnya Sikal dan Tania belajar untuk selalu mengungkapkan syukur. Itu akan menjadi penangkal, jadi obat, jadi imun yang kuat supaya tidak dikuasai kekhawatiran yang tidak perlu seperti itu. Selalu melihat apa yang bisa kita syukuri hari ini. Gitu ya. Nanti kalian berdua bisa mencari cara gimana ya supaya bisa selalu bersyukur. Gitu ya. Karena dengan begitu kita akan lebih peka pada berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Bahwa ternyata kalau kita ingat-ingat, kita lihat-lihat, kita perhatikan, kita hitung-hitung berkat Tuhan sudah banyak sekali. Walaupun aku belum bisa seperti standar dunia yang ditampilkan sekarang ini, yang digelontorkan sekarang ini. Aku sudah cukup dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Apalagi juga terkait dengan kesetiaan, pasanganku sudah cukup. Tuhan sudah memberikannya. Tidak perlu membandingkan dengan yang lainnya. Sikal dan Tania sudah saling menerima dan dia sudah sangat mensyukuri kehadiran kalian satu sama lain. Dan syukuri terus, jangan pernah berhenti bersyukur akan kehadiran pasangan. Dan pasangan itu sudah cukup. Tidak perlu dibandingkan dengan yang lainnya di luar sana. Itu yang obat yang kedua itu supaya enggak khawatir ya bersyukur. Ingat berkat-berkat Tuhan gitu ya. Juga ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah, yang sudah membangun keluarga bertahun-tahun. Tentu juga sudah banyak hal yang disyukuri, tapi kita diingatkan untuk terus bersyukur. Untuk terus mengungkapkan syukur di tengah dunia yang menggoda kita untuk terus mengikuti ritmenya gitu ya. Yang sebenarnya jauh juga dari apa yang cukup kita peroleh dari Tuhan gitu ya. Dan juga tentunya tidak sejalan juga dengan kehendak Tuhan ini gitu ya, untuk merasa bersyukur kepada Tuhan. Obat yang ketiga adalah ini yang luar biasa. Obatnya bukan dari kita, tapi obatnya dari Tuhan. Obatnya yaitu damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus.
seperti yang tadi saya sampaikan, dunia ini menjanjikan kita nggak akan merasa khawatir kalau kita mengikuti standarnya. Gitu. Kamu nggak akan khawatir sih kalau kamu udah bisa ikut main padel, gitu, misalnya. Wah, futsalmu itu udah ketinggalan zaman. Kalau kamu nggak khawatir main padel, gitu. Nanti kamu bisa gaul lah di tongkronganmu misalnya, gitu, di tempat kerjamu misalnya. Atau Tania, kamu nggak akan merasa khawatir kalau penampilanmu udah seperti ini artis Korea itu, gitu misalkan. Jadi yang dijanjikan dunia supaya merasa khawatir adalah ikutilah standarnya nih. Kalau udah nyampe sini, udah sebagus ini, secakap ini, semewah ini, semahal ini yang kita miliki, itulah kita bebas dari rasa khawatir. Itu yang ditawarkan oleh dunia ini. Maka kadang kita mengganggu kita, aku harus mencapai itu juga supaya aku gak khawatir. Aku harus mencapai itu juga supaya aku gak ketinggalan sama teman-temanku. Aku harus mencapai itu juga supaya aku tidak dicemooh, aku tidak diremehkan oleh orang lain. Nah, mungkin ada juga orang-orang yang kemudian mengikuti godaan itu. Gitu. Tapi, dan sebenarnya itu kan mungkin bisa masuk akal gitu ya, standar itu. Oh, kalau kamu nggak mau merasa khawatir dalam hidupmu, ya kamu harus punya tabungan sekian gitu misalkan. Kamu harus punya mobil berapa biji gitu misalnya. Itu masuk akal kan? Oh, kalau semua udah tercukupi ya nggak merasa khawatir. Kalau tabungan sudah banyak di rekening ya nggak akan merasa khawatir. Kalau pergaulan sudah sangat luas ya nggak akan merasa khawatir. Itu masuk akal. Tapi hari ini tadi kita membaca damai sejahtera Allah itu apa? Melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu apa yang dijanjikan? Memelihara hati dan pikiran kita. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk mencapai standar dunia ini baru merasa cukup dan enggak khawatir. Yang Tuhan lakukan menurut keyakinan Paulus adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan demikian, walaupun mungkin tidak bisa mencapai standarnya dunia, tidak mencapai standar apa yang ditawarkan oleh lingkungan pergaulan kita, tidak bisa mencapai seperti yang ditrenkan yang jadi trending topik di media sosial, kita tidak akan merasa terganggu karena yang penting apa? Hati dan pikiran kita dipelihara oleh Tuhan. Jadi walaupun kita mungkin ada dalam kondisi yang sulit, ekonomi juga sedang tidak mudah, rencana kita tidak bisa berjalan dengan baik, tantangan datang terus dalam kehidupan kita, kita tetap akan merasa damai sejahtera itu. Kita akan tetap terpelihara. Karena damai sejahtera itu melampaui segala akal. Kalau mengikuti akal ya semua itu nggak akan masuk. Pasti akan kurang, pasti akan nggak nyampe. Tapi damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Dan damai sejahtera itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Itu obat yang paling mujarab. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu memelihara hati kita. Di tengah mungkin godaan kekhawatiran yang terus datang bertubi-tubi. Khawatir itu akan diobati, akan hilang, akan terkelola dengan baik. Dan kata memelihara di sini menariknya adalah dalam bahasa Yunani itu seperti tentara yang menjaga benteng atau pruneo. Jadi Tuhan itu menjaga kita, memelihara hati dan pikiran kita itu seperti seorang tentara yang menjaga bentengnya. Pasti akan dijaga dengan luar biasa. Jangan sampai ada yang menghancurkan, merusak atau menerobosnya. Itu yang Tuhan lakukan buat kita semuanya. Jadi perlu diingat, khususnya bagi Cikal dan juga Tania. Apapun nanti
tantangan atau godaannya atau kekhawatiran yang muncul dalam kehidupan rumah tangga saudara berdua, jangan pernah lupa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara berdua. Yang mungkin tidak masuk dalam logika dunia, yang mungkin tidak masuk dalam perhitungan manusia. Tapi yang penting, apalagi yang kita cari selain hati kita yang dipelihara oleh Tuhan. Pikiran kita selalu dipelihara, supaya kita tidak lagi merasa khawatir. Dan ini juga mengingatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang, apapun tantangan yang membuat kita khawatir, membuat kita kepikiran terus, membuat kita sulit tidur, membuat kita jadi susah berkonsentrasi. Apapun itu, jangan lupa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu yang memelihara hati dan pikiran kita. Itu yang membuat kita akan tetap merasa tenang, merasa tentram, merasa damai sejahtera. Meskipun keadaan di luar sana itu ruwetnya luar biasa, badainya kencangnya luar biasa, tapi kita tetap terpelihara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah tadi 3 obat mengatasi kekhawatiran. Apa tadi yang pertama? Doa. Yang kedua? Syukur. Yang ketiga? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Bawa terus obat itu, jadi kapanpun khawatir itu muncul, kita sudah bisa mengobatinya. Dan juga terkhusus bagi Cikal dan Tania yang memasuki dalam ikatan pernikahan, saudara berdua tentu sudah menyadari bahwa pernikahan itu kan bukan hanya tentang saling mencintai gitu kan, bukan hanya tentang mencari kesenangan gitu ya, sehingga kemudian mengikatkan diri dalam pernikahan. Tapi pernikahan itu juga tentang bagaimana dua pribadi yang menjadi satu itu juga selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan, selalu meyakini bahwa Tuhan memelihara kehidupan saudara berdua. Jadi kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama hari ini memberikan bekal, memberikan penguatan bagi Cikal dan Tania untuk mengarungi bahtera rumah tangga ke depan. Mungkin tantangan akan selalu ada, kehidupan akan terus penuh dengan dinamikanya, tapi kalau kita selalu setia kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, selalu bersyukur, dan selalu merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, maka kekhawatiran itu tidak akan menguasai kita. Tapi justru damai sejahtera Allah itulah yang menguasai kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersatu dulu sejenak. Saudara-saudara dari wilayah Getsemani akan mengaturkan persembahan pujian yang menjadi doa dan dukungan bagi kedua calon mempelai dan juga keluarga dengan pujian yang berjudul Ku Persembahkan Cinta. Mari dipersilakan.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Paduan Suara Wilayah Getsemani atas persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa syafaat. Dan nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersukacita pada sore hari ini melihat betapa indah karyamu yang telah mempertemukan dan mempersatukan kedua saudara kami, Cikal dan juga Tania, yang mereka sudah bersepakat untuk bersama membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan dan berkat yang akan mereka terima. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini juga merasakan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Bahwa dalam kehidupan kami, seberat apapun, serumit apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi, kami masih tetap bisa merasakan damai sejahtera karena Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami. Dan juga kami hari ini diingatkan bagaimana kami bisa mengelola kekhawatiran yang seringkali muncul dalam kehidupan sehari-hari, besar maupun kecil, bahkan juga terkadang terus-menerus muncul dan mengganggu hari-hari kami. Kini kami diingatkan melalui firman Tuhan untuk selalu membawanya dalam doa dan permohonan dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga tahu kedua anak-Mu, Cikal dan juga Tania. Mereka yang akan Tuhan persatukan dalam ikatan perkawinan. Mereka juga masih akan terus melanjutkan perjalanan mereka sebagai suami istri nantinya. Dengan berbagai macam kebutuhan yang harus mereka penuhi, dengan rencana-rencana yang akan mereka wujudkan, dengan impian dan cita-cita mereka, dengan juga semua tantangan dan juga kejutan-kejutan yang mungkin akan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Doa kami ya Tuhan bagi mereka berdua, seperti firman-Mu hari ini, biarlah mereka tetap bisa mengelola kekhawatiran mereka. Walaupun suatu saat nanti muncul, namun mereka bisa mengingat firman-Mu hari ini dan menghalau kekhawatiran itu dan mengubahnya, mentransformasinya menjadi pengharapan di dalam Tuhan. Bahwa mereka siap untuk menghadapi semua tantangan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, kami malam hari ini bersatu hati berdoa bagi kedua calon mempelai, bagi Cikal dan juga Tania, yang seminggu ke depan mereka mempersiapkan semuanya untuk acara pernikahan nanti. Tuhan, Engkau yang tahu apa yang mereka jalani, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, juga berserta dengan keluarganya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menolong dan mencukupkan. Berkatilah semua yang sudah direncanakan oleh keluarga dan juga panitia bagi seluruh rangkaian pernikahan ini. Biarlah semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah semua bisa tetap berjalan dengan elok, dan jika pun nanti ada hal yang tidak berjalan dengan baik, biarlah Tuhan yang menolong, baik Cikal, Tania, keluarga, dan semua panitia yang mendukung tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Karena apapun yang terjadi, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami semua. Berkatilah ya Tuhan semua persiapan untuk pernikahan nanti. Tuhan yang tolong semua yang terlibat, demikian juga majelis gereja dan semua yang akan terlibat dalam ibadah. Tuhan yang
menolong dan memberikan kemampuan bagi kami semuanya, sehingga ibadah pernikahan nanti bisa berjalan dengan baik dan sungguh-sungguh mendatangkan berkat Tuhan bagi kedua calon mempelai. Dan yang lebih penting bagi kami ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kedua calon mempelai Cikal dan juga Tania untuk menyongsong pernikahan yang akan mereka jalani nanti. Biar mereka semakin mantap dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan Tuhan persatukan dan tidak akan ada yang bisa memisahkan mereka. Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan tolong mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Doa kami juga ya Tuhan bagi acara resepsi yang diadakan nantinya. Tuhan berkati, Tuhan berikan kelancaran bagi siapapun yang mau turut hadir dan merasakan sukacita, juga turut bersukacita bersama dengan kedua calon mempelai dan keluarga besar. Doa kami juga bagi kedua keluarga besar dari Cikal dan Tania, keluarga Bapak Pendeta Samuel Silo Samekto dan juga keluarga Bapak Yusak Uci Isnawan dan semua keluarga besar ya, di mana kedua keluarga juga akan dipersatukan sebagai keluarga melalui ikatan pernikahan ini. Biarlah Tuhan yang menolong untuk bisa saling mengasihi, menerima, saling menopang satu dengan yang lain sebagai keluarga besar. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh pengharapan, rencana, dan cita-cita kami bagi Cikal dan Tania di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang akan terus melanjutkan karya dan pekerjaan yang baik bagi kami semua, terkhusus bagi Cikal dan Tania. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan bagi persiapan pernikahan Cikal dan Tania. Kami percaya Tuhan mendengarnya. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Kita mensyukuri dan menyatakan kasih setia Tuhan yang sungguh lebih indah dan berharga dari apapun juga. Kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lanjutkan kehidupan kita dengan segala dinamika yang kita hadapi untuk mengelola semua kekhawatiran yang muncul dalam hati kita. Karena kita percaya di dalam doa, dalam ungkapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
pikiran dan hati kita akan tetap terpelihara seberat apapun pergumulan yang kita hadapi. Maka mari kita lanjutkan kehidupan kita dan diiring oleh berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan nyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Silakan duduk kembali, ibadah persiapan sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara, Ibu Penatua Tabita Siwi. Terima kasih kepada Pendeta Sektiono Pinto Nugroho atas pelayanan firman-Nya dalam ibadah persiapan peneguhan pernikahan dan pemberkatan pernikahan Mas Cikal dan Mbak Tania pada sore hari ini. Sungguh kami semua merasa sukacita mendapat berita anugerah yang luar biasa melalui firman yang disampaikan. Bahwa anugerah dari Tuhan yang berupa akal budi dapat mengendalikan rasa khawatir kita yang akan hal-hal yang buruk yang belum tentu itu terjadi. Dan juga terima kasih telah mengingatkan kita juga melalui firman-Nya ada 3 tips bagi kita untuk mengendalikan rasa kekhawatiran yang berlebihan, yaitu dengan cara berdoa, mengucap syukur dan damai sejahtera. Terima kasih Mas Pendeta Pinto untuk pelayanannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk selanjutnya kita akan menginjak ke sambutan keluarga. Ini sambutan 2 keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Yiyi Wibowo. Berkenan Bapak Yiyi Wibowo untuk ke depan. Salam sejahtera, selamat sore menjelang petang. Yang terhormat dan terkasih Jemaat Pondok Gede dan hadirin para undangan. Yang terhormat dan terkasih Bapak Pendeta dan Ibu Sektiono Pinto Nugroho, dan juga yang terkasih Bapak Ibu Majelis beserta istri dan suami. Saya mewakili kedua
keluarga besar calon pengantin, Mbak Tania dan Mas Cikal, didapuk untuk memberikan sambutan. Sebenarnya ini tugas yang cukup berat buat saya, tapi sekaligus penghormatan, karena saya dapat mewakili menyambut dua keluarga yang terhormat. Yang pertama, Bapak Pendeta Samuel dan Ibu, yang adalah pendeta kita semua, orang tua Mas Cikal. Dan yang kedua adalah Bapak Yusak dan Ibu Yusak, yang adalah besan saya. Nah, itu tugas beratnya di situ. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat, bagi Pak Yusak dan Ibu Yusak, pernikahan Ananda Tania akan menjadi momen mantu yang kedua. Tapi kalau saya lihat Pak Samuel dan Bu Samuel, walaupun momen mantu yang pertama, tapi tenang, sama rileksnya. Nah, berarti sudah memahami bagaimana cara mengatasi kekalutan. Ya, memang levelnya Bapak Pendeta berbeda dengan kita. Dalam kesempatan yang indah ini, kami mewakili seluruh keluarga besar menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan dan ungkapan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Pendeta Pinto yang sudah memimpin Biston pada malam hari ini, juga kepada Bapak Ibu Majelis yang bertugas, serta seluruh petugas yang sudah membantu melaksanakan acara ini dengan baik. Juga kepada seluruh jemaat, Bapak, Ibu, para hadirin, terima kasih untuk kehadiran dan dukungan doa bagi anak-anak kami berdua. Dan tak lupa juga kepada seluruh panitia yang sudah meringankan tangan untuk membantu dalam semua persiapan selama ini, persiapan untuk pernikahan anak-anak kami nanti pada tanggal 10. Dan juga kepada paduan suara Getsemani, ini luar biasa, lagunya bagus sekali dan menggugah. Dan kalau Bapak Ibu Persani, seragam kami sama. Saya tidak perlu menjelaskan apa artinya. Terima kasih Mas, sudah dapat seragam. Dan marilah kita berdoa, meminta kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dan juga kepada kedua keluarga serta mempelai berdua, calon mempelai berdua. Dan kami juga mengundang jemaat dan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menghadiri acara peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan bagi kedua mempelai nanti pada tanggal 10 Januari, dimulai dengan catatan sipil dan dilanjutkan dengan ibadah pada jam 9 pagi. Dan diteruskan pada malam harinya, kami juga mengundang Bapak Ibu semua untuk menghadiri acara resepsi yang akan diadakan di gedung pewayangan Taman Mini. Saya akan mengakhiri sambutan ini dengan membacakan sebuah puisi. Agak beda memang. Puisi ini adalah summary. Summary itu adalah rangkuman dari perjalanan Mas Cikal dan Mbak Tania, tapi juga menggugah bagi pemuda dan pemudi kita. Kalau Bapak Ibu yang sudah sepuh-sepuh juga boleh. Penciptaku, penciptaku, berikan aku sandaran hati. Temukan bagiku seseorang. Penciptaku, penciptaku,
kejarlah Ia untukku. Lihat dalam bukumu, penciptaku, bilakah aku di hadapannya, jadikan aku seorang yang sempurna sebagai pendamping hidupnya. Demikian. Belum selesai. Burung pelikan, burung cendrawasih, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas sambutan dan puisi yang sangat indah dari Bapak Yibowo yang telah mewakili dua keluarga yang sedang berbahagia. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, telah tersedia berkat syukur berupa makanan dan minuman yang siap untuk dinikmati bersama-sama yang berada di pendopo. Namun Bapak Ibu, untuk sebelum kita menikmati, kami mohon untuk Penatua Wartio untuk memimpin doa makan dan doa penutup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, Engkau telah berkenan pelaksanaan ibadah persiapan pemberkatan perkawinan dan peneguhan pernikahan Mas Cikal Sinarotama Jati dan Mbak Tania Margaret Yuspita Diana yang telah dilayankan oleh Pendeta Sektiono Pinto Nugroho pada malam hari ini boleh berlangsung dengan baik dan dalam suasana yang penuh kekeluargaan dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan undur dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami di jalan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, tiada kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar kami juga akan menerima berkat makanan dan minuman yang sudah disediakan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati agar apa yang akan kami makan dan minum menambah kekuatan jasmani dan kesehatan tubuh kami. Kami mohon ampun semua dosa dan salah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami berdoa. Amin. Terima kasih Penatua Wartio sudah memimpin doa pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum undur dari tempat ini dan kita akan menikmati makan bersama, mohon berkenan kepada seluruh majelis GKJ Pondok Gede untuk berfoto bersama. Kami mohon untuk maju ke depan. Setelah itu disusul oleh paduan suara Getsemane dan prokantor serta pemusik yang memimpin ibadah pada hari ini juga kami perkenankan untuk berfoto bersama calon mempelai dan keluarga. Monggo Bapak Ibu dan calon mempelai untuk ke depan. Kepada Bapak Ibu majelis, monggo ke depan.
Dilanjutkan paduan suara Getsemani. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Love is just a word, but you gave it meaning. When laughter turns to tears, I'll hold you forever. I'll hold you forever. 'Cause you're the reason why my heart keeps beating. When days turn into years, my love will still be here. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only Mohon bersiap untuk pemusik dan kantoria untuk foto bersama. you're my anchor when I'm
Untuk keluarga dan mempelai masih tetap di tempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri acara ibadah Bidstone pada sore hari ini, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan selamat dan support kepada calon mempelai dan keluarga agar saat ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat berjalan dengan lancar melalui jabat tangan yang dimulai dari barisan sini. Monggo. Demikian seluruh rangkaian acara ibadah.